Pertama, eh, ada seorang muslim salat wajib di rumah, bacaannya dizaharkan maghrib, isya dan subuh. Kerasnya melebihi suara imam yang salat berjamaah di masjid. Ini maksudnya melebihi speaker atau suara imam nih? Suara imam gitu ya. Pertanyaannya, apakah salat dengan bacaan dikeraskan seperti ini dibenarkan agama atau ada mazhab yang lain yang menerapkan? Dua, apakah kalau saudara muslim ini niatnya berjamaah, ia yakin ada makhluk lain selain manusia yang bermakmum kepadanya sehingga suaranya perlu dikeraskan? Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, yang pertama, salat berjamaah diutamakan laki-laki di masjid. Jadi anjuran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad bin Abdullah itu anjuran yang pertama, laki-laki sangat dianjurkan di masjid, perempuan di rumah, kecuali ada hal-hal tertentu di mana laki-laki tidak bisa ke masjid, seperti halnya kemarin masa COVID-19, betul ya, sampai-sampai masjid tutup dan masing-masing sholat di rumah. Ketika sholat di rumah, waktunya jahar adalah waktu isya, maghrib, subuh, maka imam bacaannya dijaharkan. Sedangkan sedangkan yang lainnya disirkan, dirahasiakan, tidak diterangkan bacaannya. Kalau sholat sendiri bagaimana? Kalau sholat sendiri nggak usah dijaharkan, ya, walaupun maghrib dan isya. Atau yasma uzunaihi faqat, hanya sebatas suaranya itu mendengar ke telinganya saja. Suaranya itu mendengar ke telinganya saja. Bahkan dalam sunat tahajud, sholat tahajud itu dibolehkan menjaharkan suaranya untuk mendengar telinganya. Boleh itu dalam tahajud. Tapi kalau sholat yang fardu, yang sir, tidak boleh dijaharkan. Tidak boleh dijaharkan seperti asar, duhur, nggak boleh dijaharkan. Begitu ya. Pertanyaan berikutnya, emang adakah ketika sholat seseorang di rumah yang dijaharkan ada makmum dari hamba Allah yang lainnya, dari jin atau siapa yang ikut? Wallahu a'lam bishawab. Ketika ia sholat di rumahnya, ya berarti sholat munfarid, sholat sendirian. Dia tidak boleh mengatakan imaman, berniat imaman, karena nggak ada yang lainnya. Tapi Ustaz kayaknya ada kan belum kelihatan siapa di belakang, betul kan ya? Iya, jangan pakai kayaknya ini. Ya, jadi intinya yang dijaharkan silakan jaharkan, yang disirkan silakan disirkan. Kalau di rumah dengan istri, bapak wajib menjaharkan sholat isya ketika dengan istri. Kalau dengan istri dengan dua anak, ya berarti sebatas mendengar ini aja. Jangan sampai terdengar sampai tetangga sebelah, nggak usah ya. Nanti hatinya terganggu dari sifat riya, ujub dan sebagainya. Baik, berikutnya, anak laki-laki yang sudah bekerja dan sudah menikah, betulkah hukumnya wajib memenuhi kebutuhan orang tuanya yang sudah tidak bekerja atau sudah sepuh? Kewajiban laki-laki ketika ia mendapatkan hak waris saja itu sudah terlihat lebih besar daripada wanita, 1 berbanding 2, betul ya? Maaf, setengahnya wanita, setengahnya dari laki-laki, pria. Maka ketika mendapatkan hak yang besar seperti itu saja, dia punya tanggung jawab 4 wanita. Istrinya, ibunya, anak perempuannya, dan adik perempuannya. Maka mohon maaf, bagi ibu sebagai seorang istri harus ngerti tentang agama ini. Ya, bapak ketika melihat ada istri mengatakan, ya, untuk kami keluarga dan anak-anak sudah cukup. Silakan ayah, ini untuk ibu di kampung. Demi Allah bu, surga bagi ibu. Ya. Jadi kecemburuan istri itu kepada suami bukan masalah ada wanita lain. Ya. Bukan kecemburuan suami telepon dengan perempuan lain. Terkadang kecemburuan istri kepada ibunya. Ada nggak tuh? Ada. Nah, ibu bapak sendiri ada yang bilang banyak begitu. Ini masya Allah. Harusnya istri saleh itu memahami bahwa suami itu bukan milik dia
penuh 100% bahwa suaminya itu punya tanggung jawab 4 nih. Ibu sebagai istrinya, kemudian ibu kandungnya, kemudian adik perempuannya, kemudian siapa tadi? Anak perempuannya. Sama halnya nanti ketika ibu punya anak laki-laki, beritahukan kepada anak laki-laki. Ketika nanti dia sudah dewasa, dia punya tanggung jawab kepada ibunya. Betul kan? Anda sebagai ibu bagi anak Anda pasti akan senang ketika anak Anda memuliakan ibunya. Bu, nih bu ada uang sedikit, nanti ibu kalau sedekah pakai uang ini aja. Ini untuk jajan ibu, ini untuk sedekah ibu. Itu luar biasa betapa bahagianya ibu. Begitu ya. Maka mohon maaf ya, Anda jangan berzakat kepada ibu. Jangan sampai orang tua itu menjadi mustahik yang layak mendapatkan zakat. Harusnya orang tua itu, orang tua kita, jadikan dia sebagai muzaki. Tahu Pak, muzaki? Orang tua kita di kampung, Masya Allah, dapat zakat dari masjid, jangan. Kalau infak sedekah boleh lah, tapi kalau dapat zakat jangan. Harusnya orang tua kita buatkan tuh toko, kelontok, betul ya, warung, Masya Allah. Orang tua kita kirimin, mak nih ada uang 5 juta, 2 juta untuk emak, 3 juta emak santuni fakir miskin yatim piatu dari tangan emak. Betapa bahagia itu orang tua kita. Didata tuh sama emak tuh. Ya Allah, emak kita tuh ngasih nih. Nih sayang, adik-adik sini dari anak saya di Bekasi ya. Doain anak saya. Bahagia dia. Mak, zakat untuk emak, jangan. Emak kita jangan kita zakati, maka zakat itu bukan orang yang pada tanggungan kita. Emak itu jadi tanggungan kita. Saat dia sudah uzur, nggak punya apa-apa, Masya Allah, luar biasa. Bahkan hartanya di tangan kita tuh. Ya Allah, maka mohon maaf, jadikanlah ayah ibu kita yang di kampung sebagai muzaki yang memberikan zakat. Itu bahagianya luar biasa. Begitu ya. Maka kebutuhan sehari-hari pun kalau bisa di cover. Walaupun orang tua kita terkadang menolak, kayak udah untuk kamu aja. Beliau itu merendah gitu dan sangat kasihan begitu. Bahkan menolak pemberian anaknya laki-laki itu. Udah mas, nggak usah mas, untuk keluarga kamu aja. Khawatir nanti istrinya tahu, cemburu, marah, bisa jadi berantem. Maka berapa banyak orang tua menolak pemberian anaknya, khawatir nanti berantem anaknya. Ada nggak begitu bu? Ada. Gitu. Masya Allah. Maka bapak ibu yang rukun nih, suami istri, ya, istrinya memuliakan orang tua suami ada rezeki, berikan tuh orang tua istrinya, mertuanya. Mah, ke rumah emak yuk, tuh, beliin mukena yang baru, begitu ya. Masya Allah tuh, belikan makanan yang enak, karena mertua kita adalah orang tua kita. Sepakat nggak bu, kira-kira bu? Ya, gitu. Lalu bagaimana dengan anak perempuan yang sudah menikah dan juga bekerja, punya penghasilan, apakah sama dengan anak laki-laki? Kalau seorang ibu, seorang istri punya penghasilan per bulannya, ini mohon maaf, karena ia bekerja atas izin suaminya. Kalau suami nggak mengizinkan, kerja nggak tuh istri? Nggak boleh ibu maksakan kerja kalau suami nggak mengizinkan. Masya Allah, itu bisa kategori durhaka bu kepada suami. Suaminya mengatakan, maaf, per bulan saya sudah hitung-hitung, sanggup per bulan kita hidup dengan angka sekian, maka ibu nggak usah kerja, anak butuh bantuan orang tuanya. Nah, masa COVID-19 ini berkah luar biasa, betul kan? Kenapa berkah? Hikmahnya besar. Anak kita mau nggak mau harus belajar dengan ibunya, walaupun ibunya nggak bisa ngajarin, minimal nyetelin Androidnya, betul nggak? Iya. Belajar nemenin terus, ya Allah. Yang belajar anak yang baca buku ibunya, betul? Yang nyari jawaban soal ibunya, betul nggak? Ujian pakai Android, yang jawab siapa bu? Ibunya. Itu bocah mager diem aja, dicolek-colek, tulis gitu. Yang baca soal emaknya, yang jawab emaknya. Yang pinter siapa jawab? Yang stres siapa bu? Emaknya. Jam 8 belum, masih di kamar. Ya Allah, sekolah sayang, sekolah pakai HP aja
Ya Allah, cuman kerudungnya doang, bawahnya udah celana pendek itu ya. Betul begitu. Jadi mohon maaf, bagaimana kewajiban seorang istri yang punya penghasilan, komunikasikan dengan suami. Maka suami yang soleh justru memuliakan istrinya. Memuliakan istrinya. Silakan monggo, kalau ada ibu ada tabungan silakan, dan saya mendukungnya. Titip dari saya ini untuk ibu. Gitu. Wah, luar biasa. Kalau kita saling memuliakan, demi Allah, Allah akan berkahkan rumah tangga kita. Amin ya rabbal alamin. Lalu berikutnya apa nih? Seorang muslimah pengusaha ingin membawa hartanya ketika dia meninggal nanti, yaitu semua hartanya dititipkan ke panti asuhan, berwakaf untuk masjid dan pondok pesantren, dan orang miskin dan anak yatim. Ia yakin bahwa hartanya yang diinfakkan itu akan menolongnya kelak di akhirat nanti. Pertanyaannya, apakah yang dilakukan itu oleh ibu pengusaha itu dibenarkan? Kalau dia tidak menyerahkan harta waris ke anaknya, bagaimana? Mana yang lebih baik atau yang bermanfaat untuk kita akhirat nanti? Apakah harta yang kita miliki sebaiknya diberikan ke fakir miskin, pesantren, kaum duafa, panti asuhan, atau kita hibahkan ke anak-anak yang sudah pada kaya raya? Ini seorang ibu punya anak nggak? Kalau ibu punya anak, nggak boleh mewakafkan ke panti asuhan, ke masjid, semuanya nggak boleh. Bapak mau meninggal dunia, Anda kumpulkan semuanya, udah jatah kamu kerja semuanya, warisan ayah udah wakafin ke masjid. Apa kata anak-anak? Ya Allah, semoga bapak segera diambil oleh engkau. Ngesel tuh anak, betul nggak tuh? Nggak boleh. Wasiat itu tidak boleh semuanya, sepertiganya. Ini masya Allah nih, jangan salah paham. Nggak boleh warisan itu diberikan semuanya. Tapi ada cara yang lebih sederhana. Nih mohon maaf nih, mungkin ada tradisi yang lainnya, mungkin muncul, ada juga seperti itu ceritanya. Apa itu? Nih, sebagian orang Betawi itu sebelum meninggal dunia dia hibahkan tanah-tanahnya, warisannya kepada anaknya, supaya nanti saat meninggal dunia dia ringan. Iya, supaya nggak ribut itu. Iya, nah seorang engkong ketika mau meninggal dunia dikumpulkan anaknya. Gua nggak ninggalin warisan, gua udah kasih lu kontrakan 8 pintu tuh untuk si Ahmad, 12 pintu untuk Rohimah gitu tuh. Nah kalau hibah itu tidak ada hukum syariat, itu kembali kepada orang tua masing-masing, tidak ada hitung-hitungan, tergantung orang tuanya. Ada kalanya si anak laki-lakinya rakus udah mengambil harta orang tuanya diam-diam, maka anak perempuannya belum kebagian. Saat pembagian hibah diberikanlah yang besar untuk anak perempuannya. Si anak laki-laki mengatakan, loh bapak kok begitu, harus sesuai dengan hukum waris, lah orang tua belum meninggal dunia. Ketika orang tua belum meninggal dunia, hukum hibah terserah orang tuanya. Namanya hibah kan pemberian, betul ya? Empang sono dengan sawah 2 hektar untuk si Junaid, gitu ya? Dikasih tuh. Setelah meninggal dunia, masya Allah, malam tanggal 25 Ramadan, dia pulang ke kamarnya tuh si engkong, masya Allah, meninggal, megang tasbih, meninggal dunia di tempat tidurnya. Dia nulis tuh di kertasnya, di bawah bantal ada uang 21 juta. Subhanallah tuh. Dia tulis, lu anak-anak gua semuanya udah kebagian harta, supaya gua plong menghadap Allah. Ini ada uang 21 juta untuk kuburan gua, untuk acara, untuk kematian gua. Kali aja lu nanti takut kerepotan, jangan sampai nanti acara-acara kematian gua lu ngerepotin gua ngerepotin lu. Enggak, ini ada uang 20 juta. Luar biasa tuh. Patok kuburannya sudah siap, kain kafannya sudah siap. Ya, bapak sudah punya kain kafan pak? Ya, cobalah souvenir Nurul Al-Fajr ini buat jamaahnya, kasih kain kafan dengan patok kuburan. Siap ini? Itu luar biasa, akan soleh seketika itu ya. Itu masya Allah. Artinya ketika kita bicara warisan itu sudah selesai kalau dengan hibah. Ya, tapi kalau belum meninggal dunia, belum meninggal dunia, baiknya hibah kepada anak-anaknya. Jangan sampai semuanya diwariskan. Ya, kalau mau diwariskan, ya tadi, ya harus bicarakan semuanya, datangi
Panti asuhan boleh ini. Dan saya mengatakan kepada Bapak Ibu, jangan hanya kita saja, mungkin orang tua kita niatkan bismillah punya masjid atas nama Siti Maimunah, nggak apa-apa itu. Seperti halnya Bapak Ibu ke komplek perumahan ada masjid, ada prasasti betulnya kecil, itu ada wakaf. Ya, Ali bin Muhammad bin Rahim bin Junaidi. Nah, itu yang mewakafkannya adalah anaknya untuk orang tuanya. Nah pertanyaannya, kalau mereka bisa, mengapa kita nggak bisa? Bisa kalau kita ingin lakukan, bisa kalau kita ingin kita menyemangatinya, betul ya? Gitu. Baik, ini masih banyak, ini terakhir dah. Mohon dijelaskan contoh-contoh yang termasuk wara, seseorang yang digugurkan dosanya, apakah akan digugurkan seketika itu atau akan digugurkan nanti pada hari perhitungan mizan. Wara itu adalah sifat kehati-hatian, wara. Ya. Wara menjaga makanan dari harta haram, sampai-sampai mohon maaf hidangan makanan yang dia dapatkan dia pun menahan diri untuk tidak makan. Ya, tidak semudah itu. Maaf, dia kerja di sebuah perusahaan, tiba-tiba teman-teman satu unit mendapatkan amplop-amplop tebal gitu. Dia nggak mudah menerima sebelum menanyakan, "Mas, dari mana ini?" Gitu. Ya, dari mana ini? Udah pokoknya ambil aja dah. Sudah dia taruh situ tuh. Dia nggak pergunakan. Atau kembalikan kepada yang berikannya. "Mas, saya nggak, terima kasih." Wara, sikap kehati-hatian dari harta haram, dari perbuatan yang haram. Anda mendatangi sebuah tempat tertentu, mau ke rumah teman, susah tempat parkirnya di mana. Ada tanah lapang tapi tulisannya kafe diskotik. Waduh, kafe diskotik, depannya halamannya luas. Ini gimana kira-kira parkir di sini atau di mana? Orang yang wara tidak mau parkir di situ, khawatir fitnah. Khawatir fitnah, maka cari tempat parkirnya agak jauh. Yang penting jangan sampai ada fitnah. Sampai-sampai mobilnya saja nggak mau parkir di tempat yang sembarangan. Namanya wara. Mohon maaf, ibu bapak punya mobil berparkir di tempat yang sembarangan, itu tidak wara. Orang yang wara parkirnya saja dia mikir, nih kira-kira parkir saya ini menzolimi orang nggak? Gitu. Itu adalah orang yang wara. Sikap menjaga hati-hati, jangan sampai kehadirannya berbuat zolim. Mungkin diri dia nih, fisik dia nggak zolim, tapi benda dia zolim. Paham ya? Anda buat bendera nih, mohon maaf nih, bendera Agustusan, tapi lebar 5 x 5 meter. Ini ada nggak 5 meter? Iya. Ketika berkibar menutupi tetangga sebelah, zolim itu, Pak. Masya Allah, buat gedung tinggi sampai menutupi talang airnya, kalau hujan deras jatuhnya keras, deras sekali ke tetangga sebelah, zolim. Itu namanya tidak wara. Maka mohon maaf, dalam kitab Minhajul Qasidin boleh itu dipotong talang airnya. Sebelum bicarakan, Pak mohon maaf, hujan derasnya talang airnya ke rumah kita, ke halaman kita tuh, sampai lantai dan ubinya bolong tuh. Mohon izin Pak, boleh nggak diperbaiki? Kalau dia keras kepala, panggil RT, potong tuh, gitu. Itu subhanallah, sampai bertetangga saja diatur oleh Islam. Indah Islam ini, begitu ya. Baik, kemudian orang yang digugurkan dosanya, apakah akan digugurkan seketika itu atau akan digugurkan nanti pada hari perhitungan? Wallahu a'lam bishawab. Ketika Allah Rasul mengatakan yukafirus sayyi'at, penggugur dosa, bisa saat itu digugurkan dosanya oleh Allah dan Allah maafkannya di yaumil mahsyar nanti bersih. Maka kebaikan kita, amal saleh kita menutupi dosa-dosa, menggugur dosa-dosa. Jadi ada min plus gitu. Banyak amal soleh, puasa Arafah kemarin, betulnya, masya Allah. Tapi tiba-tiba kita maksiat, ada maksiat esok harinya, maka berkuranglah pahalanya. Ada lagi maksiat yang besar, judi, zina, ya, ngomongin aib orang, berkurang lagi dosanya, Hitungan itu sudah jelas di Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mau nanti cross check, Anda mau mengauditnya, lihat audit yang sebenarnya, maka di padang mahsyar dibuka oleh Allah semuanya. Kenapa pahalanya berkurang? Oh, ini sebabnya. Gibah, gunjing, nyebutkan aib orang lain, berbuat zalim. Subhanallah tuh. Mencaci maki, menghina. Ngasih sedekah, ngungkit-ngungkit kebaikannya. Nih, saya bantu kamu 1 juta. Kemarin juga 1 juta.
kerja yang rajin, jangan kerjanya minta, masya Allah, maka sudah itu hilang pahalanya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang beriman, janganlah engkau menyertai keburukan dalam beramal soleh, sedekah. Apa itu? Ngungkit-ngungkit kebaikan, nggak boleh. Atau memberikan sedekah dengan cara nyakitin, nggak boleh. Nih sedekah, ya dari saya 2 juta, ya mikir kalau minta uang terus bakalan hidup nggak bakal bahagia, minta lagi, nyakitin ngasihnya, ya. Atau tidak ngomong, Pak, mohon maaf, cara yang lempar tuh ambil. Dia nggak ngomong, nyakitin nggak Bu? Nyakitin nggak? Ibu dikasih sama suami uang nih, dilempar, seneng nggak Bu? 200 juta dilempar, seneng nggak Bu? 200 juta? Oh, enggak, berarti istiqomah berarti ya. Senang dengan kebaikan. Dalam hati ya nggak apa-apa ya Allah, walaupun 200, yang penting 200 juta ya Allah. Cara, kalau caranya tidak baik, mohon maaf, 200 juta hilang pahalanya. Mohon maaf, 20.000 rupiah dengan cara yang baik, mohon maaf, ini ala kadarnya, sekedarnya, mohon diterima dengan lembut, dengan memuliakannya, luar biasa. Itulah yang berpahala. Begitu ya. Ini saja kiranya, semoga bermanfaat. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.